Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk di hadis yang ke 41. Hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Dari Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya, kecintaannya, taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang telah aku bawa, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haditsun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang hasan, yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Hujjah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadisnya pendek. Dari Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian. Maksudnya ini adalah peniadaan iman yang sempurna. Jadi tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya, kecintaannya, mengikuti atau tunduk kepada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di sini Nabi SAW mensyaratkan bahwa barang siapa yang ingin taat kepada Nabi, taat kepada Rasulullah SAW, maka dia harus mencintai ajarannya, tunduk kepada ajaran Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwa keimanannya sempurna. Tapi yang tidak tunduk kepada ajaran Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Jadi keimanan seseorang itu, kesempurnaan iman seseorang itu, tandanya, indikatornya adalah dia mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Semakin kita tunduk, semakin kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jenggot sunnah dipelihara, tanda ketundukan kita kepada Nabi SAW. Gitu kan? Salat qobliyah, salat ba'diyah, sunnah kita lakukan, itu tanda kita. Hawa nafsunya itu tunduk, kecintaan kita tunduk kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh pilih-pilih. Kita tidak boleh mengerjakan sesuatu yang kita cintai saja. Ini ajaran saya nggak suka, akhirnya dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti sunnah, contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin kita mengikuti sunnah Nabi, ya, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin bagus. Apa? Di sini Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti, mencintai apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Masya Allah. Para ulama sudah menjelaskan, diantaranya Imam Nawawi, mazhab Syafi'i. Imam Nawawi, seorang imam yang luar biasa, ya, berpegang teguh dengan sunnah, ya, ajaran Nabi SAW, sehingga beliau sangat
sangat tegas di dalam agama Islam. Ajaran Islam itu luar biasa. Imam Nawawi itu luar biasa beliau dalam masalah menegakkan sunnah. Ya, beliau mazhab Syafi'i. Luar biasa. Ya. Sehingga meskipun umurnya itu Imam Nawawi itu sebentar, umurnya itu sekitar 40 sekian. Meninggal dunia. Bapak umur 40 lewat. Ya, Imam Nawawi umurnya 40 sekian, tapi karyanya banyak. Luar biasa. Dan semangat beliau, Masya Allah. Ya. Dan beliau tidak menikah. Tidak menikah. Ya, sibuk dengan urusan agamanya. Saking semangatnya beliau di dalam masalah agama. Maka orang yang ingin mengikuti Nabi SAW dengan ajaran yang sempurna, ya, dia praktekkan semuanya, itu menandakan kesempurnaan iman. Jadi jangan meremehkan meskipun itu sunnah. Sunnah doang lah. Enggak. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi SAW, ya, ada hadisnya, ada perintahnya, ikuti. Karena disitulah kesempurnaan iman kita diuji. Siapa yang ngikuti dengan baik, maka dia berhak menjadi pengikut Nabi SAW, mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Masya Allah. Cuman kan kita kadang masih ya kurang. Itulah menunjukkan iman kita masih kurang, belum sempurna. Totalitasnya kurang kita di dalam beragama. Masih suka milih-milih. Yang nggak kita sukai masih kita ya tinggalin lah, ngapain, nggak usah lah. Ya, lebih mementingkan hawa nafsu, lebih mementingkan apa yang kita cintai, gitu kan. Giliran ini jangan, nggak apa-apa kali lah dikit, gitu kan. Suruh jangan, ini kerjakan, malas, sunnah ini nggak dikerjakan. Nah itu harusnya orang mukmin yang imannya sempurna, dia udah sami'na wa ata'na. Allah dan Rasulnya mengatakan, kita dengarkan hadisnya, kita praktekkan, kita taati. Idealnya seperti itu. Ya, kalau kita memiliki iman yang sempurna. Namanya iman tuh naik turun, seperti itu. Mau pas lagi naik, wah itu segera dimaksimalkan. Ya, kadang kita ibadah juga gitu. Kalau pas lagi semangat banget, yuk lagi baca gitu, wow Masya Allah, terus praktekin sama dia, gitu kan. Baca Quran, baca hadis, lagi semangatnya luar biasa. Gini lagi kendor, ya sibuk dengan urusan duniawi, itu udah mulai bergeser tuh, bergeser, ini kurang, itu kurang. Maka semakin kecintaan kita kepada dunia itu semakin besar, maka kita akan dilenakan dari akhirat, lalai dari akhirat. Tapi orang yang memiliki iman yang kuat kepada Allah dan Rasulnya, dia nggak pilih-pilih. Ya. Ada perintah kerjakan, gitu kan? Ada larangan dia tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sudah dibahas di hadis yang lalu. Apa yang telah datang kepada kalian dari ajaran Rasulmu, ambillah. Dan apa yang telah dilarang kepada kalian dari agama ini, maka tinggalkan. Idealnya seperti itu. Ya, maka itu kembali kepada derajat iman kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhwah semuanya. Derajat iman kita sampai mana ini? Apakah kita mau bersama dengan orang-orang yang tinggi derajatnya, atau mungkin hanya yang di bawah, hanya yang rendah? Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hadis ini, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum." Demi Allah, demi Rabbmu, la yu'minuna,
Mereka itu tidak akan beriman dengan iman yang sempurna sampai mereka menjadikan hukum Allah dan Rasulnya di dalam urusan yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka ganjalan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri seorang muslim adalah kalau ada perintah dia berserah. Oh, perintah ada, kerjakan. Udah, ikuti. Oh, ada larangan, maka dia tinggalkan. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri seorang muslim yang menerima. Namanya Islam, aslama yuslimu islaman. Artinya berserah diri. Kita orang muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada pilihan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu urusan kemudian mereka pilih yang lain. Enggak bisa, enggak ada pilihan lain. Kalau kita ngaku orang muslim, maka yang kita pilih adalah aturan Allah dan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, berarti dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Bagaimana menurutmu orang yang mengikuti hawa nafsunya dia jadikan sebagai Tuhan? La ilaha illallah. Jadi kita itu kebanyakan mengikuti hawa nafsu kita. Bahkan sebagian orang ada yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan, ilah. Maksudnya apa? Dia tunduk kepada hawa nafsunya, lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ini firman Allah. Ya. Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbatu a'malahum. Karena mereka lebih mengikuti apa yang Allah murkai, apa yang Allah benci, fa ahbatu a'malahum. Sehingga itu menjadikan amalan mereka itu terhapus. La ilaha illallah. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu bisa menghapuskan amalan kita. Kenapa? Ya karena dia lebih tunduk kepada selain Allah, lebih tunduk kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus cinta, jamaah sekalian hormati Allah. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cinta yang hanya diucapkan dengan mulut saja. Yahya bin Mu'adz rahimahullah mengatakan, laisa bisadiqin man da'a mahabbatallah wa lam yahfadh hududahu. Bukan orang yang jujur, bukan orang yang benar dalam imannya ketika dia hanya mengaku cinta kepada Allah, kemudian dia tidak menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada Allah, tapi buktinya tuh mana? Jadi tidak cukup kita mengucapkan cinta itu dengan mulut saja. Nabi SAW bersabda, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Maksudnya apa? Dia mencintai apa yang dilakukan orang tersebut sehingga dia melaksanakannya. Nabi SAW melakukan suatu perintah, suatu sunnah, maka kita mengikutinya. Itu tanda cinta kepada Nabi SAW. Jadi subhanallah, jamaah sekalian hormati Allah, cinta itu tidak bisa, tidak cukup hanya dengan ucapan saja. Jadi jangan percaya dengan orang-orang yang suka menggombal. Ya, gombal. Ya, laki-laki cinta kepada perempuan dia gombal gitu kan, ngerayu dan ini dan itu. Nggak bisa dipercaya kalau dia cuma merayu dalam mulut saja. Apa bukti dia cinta kepada istrinya? Ya tiap hari ngasih duit. Ya, ya ibu-ibu, ya. Bukti cinta suami kepada istrinya, ya ngasih nafkah, transfer, ya, yang rajin. Gitu.
Ini cinta, bukti cinta suami sama istrinya. Jadi nggak cukup I love you gitu kan? Nggak cukup. Emang istri makan I love you? Nggak bisa gitu kan kalau emak-emak zaman sekarang realistis gitu kan. Orang cinta itu ada buktinya. Sama kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nggak cukup bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian cuma kita bilang saya cinta sama Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Tapi mana buktinya kita dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya? Amar ma'ruf nahi mungkar, menjauhi yang haram, mencegah dari yang mungkar. Mana? Ya. Inilah tanda kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang pertama, ya, wajibnya kita berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Berserah diri, tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ya, itu faedah. Jadi kalau kita Islamnya bagus, semakin tunduk dia kepada Allah dan Rasulnya. Tandanya apa? Tandanya semakin baik, Pak. Orang Islam itu, ya, tanda kebaikannya adalah ketika dia semakin baik ibadahnya kepada Allah, semakin baik muamalahnya dia kepada sesama manusia. Ya, itu tanda seorang Muslim yang baik. Jadi nggak cukup ibadah doang, giliran akhlaknya nggak bagus. Ibadah ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah, tapi giliran muamalah, giliran dagang, ya sukanya nipu, sukanya bohong, mengurangi timbangan. Nggak boleh. Itu namanya tidak berserah diri kepada Allah secara sempurna. Yang kedua, wajib mengikuti Rasulullah SAW dalam segala urusan yang dibawa oleh beliau. Segala perintah kita kerjakan, larangannya kita jauhi. Itu wajib. Jadi bukan pilihan Bapak Ibu sekalian. Itu wajib. Ya, tanda iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Faedah yang lain adalah barang siapa yang hawa nafsunya itu condong kepada syariat, kepada perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan, maka itu tanda kesempurnaan iman. Jadi semakin dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu tanda keimannya semakin besar. Kadang ada orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia tidak atau belum mampu melaksanakan perintah karena terbatasnya kemampuan. Nggak apa-apa, yang penting dia cinta dulu. Jangan mencela. Jangan mencela, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ada perintah ini, kita ikuti. Nggak mampu, ya udah, biarkan orang lain yang mampu dulu. Yang penting kita cinta kepada itu. Jangan mencela apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Kita orang Muslim, masa nggak suka dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan? Harus cinta. Itu tanda keimanan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Faedah yang lain adalah at-tahdhir, ya, peringatan dari mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu itu akan membawa kepada kesesatan. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain adalah senantiasa melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu harus dilawan. Jangan selalu diikuti, apalagi nafsu yang haram, dan kebanyakan itu membawa kepada kebinasaan. Ya. Kalau nafsu yang halal, yang mubah boleh. Kita punya istri, ya silakan. Kita punya makanan yang halal, ya dimakan silakan. Tapi jangan berlebihan mengikuti sesuatu yang melampaui dari perintah dan larangannya. Kemudian yang terakhir adalah hadis ini menunjukkan bahwa manusia itu imannya bertingkat-tingkat. Manusia itu imannya berbeda-beda. Maka semakin dekat dia kepada Allah, semakin dia rajin ikut kepada perintah Allah dan Rasulnya, imannya semakin tinggi. Dan semakin jauh dia dari mengikuti Allah dan Rasulnya, dan semakin
banyak melakukan pelanggaran, maka dia itu semakin jauh imannya kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.